Salam profit untuk semua trader base. Untuk yang baru mempelajari teknik ini bisa berkunjung ke playlist materi. Di playlist materi ada banyak video yang menjelaskan mengenai basic dari teknik ini. Kali ini saya akan trading di market goal. Seperti biasa saya akan menandai body base Ingaf di time frame 4. Selama syarat base Ingaf terpenuhi, kita bisa tandai semua base karena poinnya kita akan menunggu market merespon base tersebut dengan membuat setup CB1 atau dominan. Untuk konfirmasi entry kita tukar ke time frame 1, lalu tunggu harga datang ke base dan membuat setup buy CB1 atau dominan break. Di sini harga sudah sentuh base dan membuat setup buy CB1 break. Ini CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend dan level Fibo 100 di body candle bull yang break candle CB1. Di sini ada setup full margin, yaitu ada base di dalam setup, dan saat ini harga sudah sentuh base tersebut, jadi kita bisa langsung entry karena ini merupakan poin entry yang cukup baik. Lalu seperti biasa pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 161. Oke, di sini setup sudah lengkap. Kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap base buy dan setup buy CB1 break tersebut. Jika market merespon maka harga akan naik ke level Fibo 161, tapi jika market tidak merespon maka harga akan turun kembali. A few moments later. Oke, di sini market merespon setup buy CB1 break tersebut. Harga menuju level Fibo 161. Di sini saya tidak memindahkan stop loss karena harga masih terlalu dekat dengan level Fibo 50. Sebelumnya market membuat drama dengan kembali turun ke level Fibo 50 atau ke base, lalu saat ini harga naik kembali. Di sini saya pindahkan stop loss ke SL plus, antisipasi harga balik arah kembali. Oke, akhirnya harga naik sampai ke level Fibo 161 sekaligus target take profit kita. Entry-nya intraday, tetapi untuk take profit memerlukan waktu 3 hari dari analisa hari Senin, entry hari Selasa, dan take profit di hari Rabu. Tekniknya sangat simpel tapi membutuhkan kesabaran yang cukup tinggi karena kita benar-benar menunggu harga di base dan membuat setup CB1 atau dominant break. Oke, seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Teman-teman bisa sharing entry baik profit ataupun loss karena nanti akan kita ulas di video berikutnya. Ini sangat berguna untuk teman-teman yang lainnya karena kita bisa belajar trading dari pengalaman trading orang lain. Oke, kita langsung saja. Yang pertama dari Indah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dapat setup full margin di Audi CHF tapi menggunakan base buy di H1 tanggal 6 Januari, setup tanggal 7 CB1 full margin PP 161. Tekniknya mantap tapi perlu begadang karena setup terbentuk malam banget. Thank you Bang Indah udah sharing entry-nya. Untuk entry kita bisa di time frame base-nya dan sudah saya jelaskan di video ini plus minusnya. Kita akan analisa pair Audi CHF. Jika dimaksud adalah base buy di H1 yang ini adalah base di time frame H1, lalu harga sudah sentuh base dan membuat setup buy CB1 break. Betul sekali, di sini terbentuk setup buy CB1 break. Ini CB1 nya dan ini candle yang breaknya.
Jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga sudah melebihi level Fibo 423 dan hanya ambil take profit di level Fibo 161. Cukup cantik setupnya karena memang betul sini terbentuk setup full margin karena ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya yang selevel dengan level Fibo 50. Lalu harga sentuh base dan lalu naik sampai ke level Fibo 161. Setupnya sangat cantik, apalagi jika Mbak hold sampai ke level Fibo 261 atau level Fibo 423, maka profitnya akan sangat banyak. Thank you Mbak Indah sudah sharing entry-nya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Evan Indra Wijaya. Bang, tolong apakah betul di pair EU dan GU time frame daily sepertinya ada base dan H4 sudah membuat setup sell dominant break? Terima kasih Bang, salam profit. Kita akan analisa pair GBP USD. Jika yang dimaksud Abang adalah base daily, artinya yang ini. Ini adalah base-nya. Lalu jika kita lihat di time frame H4, betul sekali di sini terbentuk setup dominant break plus full margin. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Lalu harga koreksi ke base yang ada di time frame H4 ini. Jika kita gunakan Fibonacci, saat ini harga melakukan koreksi kembali dan harga belum sampai ke level Fibo 161. Jika Abang entry di base yang berdekatan dengan level Fibo 50 dan take profit di level Fibo 100 juga sudah cukup banyak profitnya karena ini di time frame H4. Tapi saat ini harga kembali koreksi dan berada di base H4 lagi. Sedangkan untuk EU jika kita gunakan time frame base daily, ini bukan base karena membutuhkan dua candle baru break. Thank you Bang sudah sharing analisa dan entry-nya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Kang Yo. Mantap Bang Boim, sekedar info saya barusan entry dapat setup cantik tanggal 11 Januari jam setengah 6 Euro CAD base 4. Setup sell H1, IL7, IL2, CB1 break sell, QM pattern, CBRK atau IL4 divergent AO semua berkumpul jadi satu di satu zone H4, target 261 berdekatan dengan demand area. Banyak sekali teknik yang Abang gunakan untuk analisa. Jika kita analisa pair Euro CAD, jika yang dimaksud Abang adalah base sell yang ini karena ini terbentuk kemarin, kita akan lihat di time frame H1. Di sini terbentuk dua setup. Yang pertama adalah setup dominant break, yaitu terbentuk di pagi hari. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga valid karena harga turun sampai ke level Fibo 161. Harga turun sampai ke level Fibo 161 dengan shadownya. Jika yang dimaksud Abang setup EL7 adalah yang ini, di sini setupnya sudah tidak valid Bang, karena jika kita lihat di time frame H4, base-nya sudah di break. Jadi ini tidak bisa digunakan lagi Bang. Karena itu saya hanya menggunakan satu metode, yaitu base. Jika base sudah di break, artinya saya tidak akan menggunakan base tersebut. Itu untuk antisipasi jika harga membuat setup, maka setupnya berpotensi untuk tidak valid. Yang Abang maksud adalah setup ini, CB1 break, ini CB1 nya dan ini L7, dan harga tidak valid karena harga kembali melakukan kenaikan. Karena itu saya selalu menggunakan satu metode, yaitu base dan entry di time frame bawahnya. Selalu seperti itu berulang-ulang kali untuk menghindari setup-setup seperti ini. Setup yang terbentuk jika base sudah di break itu berpotensi untuk tidak valid. Thank you Abang Kang sudah sharing entry-nya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari HQ Trade. Hadir selalu Bang Boim. Saya coba praktekkan ilmu Abang dan hanya mengambil base H4, entry H1 atau base daily entry di H4 dan entry di level initial break. Sekarang lagi floating profit GU, base sell daily dan entry dominant break H4.
Semoga nyampe take profit di Vibo 261. Terima kasih ilmu mahalnya bang. Ini pertanyaannya sama seperti abang Evan Indra Wijaya di PRGU. Di sini ada setup dominan break dan abang entry di best sell ini. Merupakan setup full margin, sangat cantik. Tapi harga belum sampai ke level Vibo 161 bang. Semoga harga bisa turun sampai ke level Vibo 161. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Kita lanjutkan lagi berikutnya dari Hengki Bunawan. Hadir bang, sama nih kayak hari ini tanggal 11 Januari sekitar jam 11 kena prank EJ, nemu setup CB1 break sell, market nggak respon. Kita akan analisa per EJ. Kita akan lihat di time frame 4 terlebih dahulu, ada best sell di situ. Karena ini tadi pagi artinya ini dominan break. Oh, CB1 break yang ini kah bang? Ini CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Tapi market tidak valid karena market melakukan kenaikan kembali. Ya, market tidak valid, harga belum ke level Vibo 161 sudah naik kembali. Tapi jika kita lihat di time frame 4 di sini tidak ada base sama sekali bang. Saran saya untuk awal lebih baik entry di base. Kita hanya perlu sabar sedikit tapi mendapatkan entry dengan win rate yang sangat baik. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Berikutnya dari Liter Alligator. Ilmunya sudah dipraktekkan di USD CHF Bang Boim. Saya dapat setup buy base H4 dan setup dominan break di time frame 1. Saya kebetulan pending order di level Vibo 50 dan boom. Terima kasih ilmunya bang. Salam dari Pekanbaru. Thank you bang Liter Alligator. Salam juga dari Cirebon untuk Pekanbaru. Kita akan analisa per USD CHF di time frame 4. Karena yang dimaksud abang adalah best buy kemarin, artinya yang ini adalah best buy nya. Lalu harga sudah sentuh base. Betul sekali di sini terbentuk setup dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Jika kita tarik garis Fibonacci, harga naik sampai ke level Vibo 423. Jika abang entry di level Vibo 50 karena harga sempat koreksi setelah setup terbentuk, profitnya sudah sangat banyak bang. Harga naik sampai ke level Vibo 423. Berikutnya dari Sonata, sama bang di prank GU. Sekarang ambil Audi USD, ada setup sell dominan break. Koreksi bang. Kita akan analisa per Audi USD di time frame 4. Jika ini yang maksud abang adalah setup sell, artinya ini adalah best sell yang ini. Tapi sini bukan best sell bang, karena satu candle ini belum break candle bull yang ini. Artinya ini tidak bisa digunakan sebagai base. Tapi jika kita lihat di time frame 1 untuk setup sell, kemarin ada setup CB1 break. Ini CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Tapi saat ini harga sedang koreksi kembali ke level Vibo 50. Saat ini harga sedang bergerak ke level Vibo 50. Sayangnya di sini tidak ada base bang di time frame 4. Di sini malah ada base buy untuk time frame 4. Ini base-nya. Jika market merespon base buy ini, maka harga akan naik. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Berikutnya dari Pelampung Sendal. Selamat malam Bang Boim, sukses dan sehat selalu. Mau share analisa di Audi JPY jam server 16. Ada setup sell CB1 full margin naik sampai ke level Vibo 50. Menurut abang valid tidak? Terima kasih. Jika kita analisa per Audi JPY, di sini benar terdapat best sell di time frame H4. Dan jika kita tukar time frame ke time frame H1, di sini betul juga ada setup CB1 break. Ini candle CB1 nya dan ini candle yang breaknya. Jika kita gunakan garis Fibonacci, harga sudah valid ke level Vibo 161 bang. Jika abang entry di saat harga kembali ke base, artinya saat ini abang sedang floating. Tapi semoga harga masih merespon base sell tersebut bang, sehingga harga bisa kembali turun ke level Vibo 161. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, segini saja komentar yang bisa saya jawab. Jika ada komentar yang terlewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.